Hai teman-teman, di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menghitung usia dan masa kerja karyawan ya. Untuk rumus yang akan kita pakai di sini, kita akan coba pakai rumus that diff, pakai rumus if, dan juga kita akan mengkombinasikan keduanya. Ya, gimana caranya? Yuk kita simak aja langsung. Nah, ini di sini saya punya data ya teman-teman. Ini ada kolom usia, status kekaryawanannya, sama masa kerjanya. Nah, ini yang saya warnain abu-abu ini akan kita isi dengan rumus yang sudah kita sebutkan tadi ya. Oke, nah untuk menghitung usia di sini kan kita pasti usia itu tahun ya. Nah, untuk rumusnya sendiri kita gunakan that diff. Kita mulai dengan mengetikkan sama dengan buka kurung sama dengan that diff ya, buka kurung, klik tanggal yang memang akan kita hitung gitu ya. Nah, ini ada di sini tanggal lahir si karyawan satu ini ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita ketikkan titik koma, atau nggak bisa titik koma, bisa pakai koma, tergantung komputer masing-masing ya. Kita ketikkan titik koma. Setelah itu kita bandingkan atau ya jumlahkan dengan tanggal hari ini ya. Bagaimana caranya menentukan tanggal hari ini? Kita bisa pakai today. Kita ketikkan saja today, buka kurung, tutup kurung ya. Jadi kalau kita isikan today, berarti dia akan menjumlahkan tanggal lahir dengan tanggal hari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka file ini 5 tahun yang akan datang, ini udah otomatis akan ngikutin tanggal tersebut gitu ya. Terus kita kasih lagi titik koma, kita ketikkan petik, terus ketik huruf Y, petik lagi ya. Kenapa huruf Y? Karena yang akan kita hitung di sini hanya tahun ya, karena usia itu kan biasanya tahun. Oke, kita kasih tutup kurung, tekan enter. Nah, ini udah langsung ketahuan usianya nih ya. Terus kita drag aja ke bawah. Nah, ini udah otomatis nih ya, udah otomatis menjumlahkan gitu di antara tanggal lahir dengan tanggal hari ini. Kita lanjutkan untuk mengetahui status kekaryawanannya ini ya, apakah dia masih aktif atau sudah non aktif. Oke, rumusnya itu kita pakai rumus if ya. Kita ketik sama dengan if, buka kurung ya, logical test itu kita ketik di sini ya. Kita akan hitung apakah si tanggal masuk ini ya lebih kecil dari tanggal keluar ya. Tanggal keluar ini ya, kita klik di sini. Nah, jadi ini apa pernyataannya, jika 3 ini kan ini ya, tanggal masuk. Jika tanggal masuknya lebih kecil dari tanggal keluar ya, karena keluar kan pasti lebih gede ya. Jadi jika tanggal masuk lebih kecil dari tanggal keluar, maka kasih titik koma lagi, maka ini value if true. Value if true itu kenyataan yang benar. Nah, jadi tadi logical text-nya adalah tanggal masuk. Apakah tanggal masuk itu lebih kecil dari tanggal keluar? Kalau misalkan benar, berarti pernyataannya non aktif misalkan ya. Kenapa non aktif ya? Karena kalau misalkan benar si tanggal masuk ini lebih kecil dari tanggal keluar, berarti memang dia sudah non aktif ya. Tapi kalau misalkan kita ketik lagi titik koma ya. Nah, kalau misalkan salah, ternyata salah nih, si tanggal masuk tuh nggak lebih besar tuh, nah berarti kita masukinnya aktif. Kenapa aktif? Karena ya nggak mungkin juga ya tanggal masuk itu lebih besar dari tanggal keluar, kan nggak mungkin ya, pasti dia lebih kecil. Makanya pernyataannya di sini salah. Kita masukkan di value if false, atau memang pernyataannya tuh salah ya. Kita pakai tutup kurung, tekan enter. Nah, dia aktif ya, karena si tanggal keluarnya nggak ada, kosong ya, karena memang dia masih aktif. Jadi kalau dia masih aktif, kalau tanggal keluarnya kosong, otomatis dia akan mengisi, rumus ini akan membaca bahwa si karyawan itu aktif, masih aktif ya. Kita slide ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, contoh misalkan si karyawan 4 ini resign misalkan ya. Dia resign tanggal 10 Juni 2020 misalnya, 2020 enter. Nah, ini akan berubah langsung menjadi non aktif ya, karena
pernyataannya menjadi benar, bahwasannya si tanggal masuk ini ternyata lebih kecil dari tanggal keluar. Ya seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami mungkin ya, walaupun agak sedikit pusing ya. Memang rumus if ini agak memainkan logika gitu ya, agak puyeng juga. Oke. Nah untuk selanjutnya kita akan menghitung masa kerja ya. Nah, untuk menghitung masa kerja ini kita pakai rumus if kombinasi ya. Pak, kenapa harus dikombinasi ya? Karena memang akan ada dua kemungkinan di sini, ada yang masih aktif dan ada yang sudah non aktif. Untuk yang masih aktif, rumusnya berbeda dengan karyawan yang non aktif. Jadi rumusnya kita pakai if bertingkat ini ya, sama dengan if bertingkat, sorry, if kombinasi ya, sama dengan if ya, buka kurung, logika tesnya misalkan kita ambil di sini aja ya, jika status ini sama dengan aktif ya, jangan lupa pakai tanda petik karena yang kita cari di sini adalah huruf teks ya, jadi harus pakai kutip ya. Jika di kolom G3 ya, G3 itu yang ini ya, kehalang ini ya, G3 itu yang ini, yang karyawan satu ini statusnya. Oke, kita ulangi, sama dengan if G3 jika kolom G3 ini pernyataannya adalah aktif, berarti kita pakai sama dengan ya, G3 itu sama dengan aktif, petik aktif ya, kita masukkan titik koma ya, value if true nya ini kita isi dengan rumus that diff ya, kita isi lagi dengan rumus that diff tanggal masuk ya. Kalau misalkan aktif berarti si tanggal masuknya akan dijumlahkan dengan hari ini ya, pakai rumus yang kayak tadi, today dalam buka kurung tutup kurung, today buka kurung tutup kurung ya, karena masih aktif jadi akan dijumlahkan dengan hari ini. Kalau misalkan memang benar masih aktif, kita masukkan titik koma lagi. Nah kita pakai dalam titik koma lagi, bentar ya, titik koma terus huruf Y di sini, karena yang kita akan cari adalah tahun, jadi kita pakai huruf Y atau year gitu ya, bahasa Inggrisnya year, tutup kurung. Nah gitu lah, jadi value if true nya kita masukin rumus that diff. Oke. Nah value if false, titik koma lagi sini ya, value if false nya sama, kita pakaikan rumus that diff juga. Nah tapi penjumlahannya bukan dengan hari ini, tapi dengan tanggal keluar gitu, karena kan karyawannya udah nggak aktif. Jadi kita titik koma, masukkan lagi that diff, buka kurung, ini ya tanggal masuk, kita akan jumlahkan dengan tanggal keluar, titik koma, kita ketik Y lagi karena emang lagi menghitung tahun ya, jadi Y, kemudian kita tutup kurung 2 kali ya. Nah ini udah ketahuan teman-teman, 6 tahun ya. Jadi kenapa sih Pak harus pakai rumus if kombinasi ya? Iya karena kita ada dua kondisi berbeda, otomatis si rumus that diff ini harus bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau misalkan nah ini nih rumus yang if kombinasi ini, penjabarannya seperti ini. Jika kolom G3 ini ya, yang ini ya, G3. Nah, jika kolom G3 sama dengan aktif ya, kenapa kita pakai tanda petik, karena emang teks itu harus pakai tanda petik ya. Kalau misalkan kolom G3 itu isinya aktif, maka rumus that diff nya akan menjumlahkan dengan hari ini nih, E3 titik koma today. Ini E3 itu ini E3 ya, mana tadi, E3 titik koma today ya, karena karyawannya masih aktif berarti dijumlahkannya dengan hari ini gitu kan ya. Terus ini value if false ya, kalau misalkan memang kata di G3 ini bukan kata aktif ya, jadi bukan kata aktif atau ya non aktif, atau misalkan ya kita istilah non aktif. Kalau misalkan kolom G3 ini bukan kata aktif, nah rumus that diff yang ini akan menjumlahkan E3 dengan F3 ya. E3 dengan F3 itu adalah tanggal masuk dan tanggal keluar. Jadi si that diff ini akan menjumlahkan tanggal masuk
dengan tanggal keluar kalau misalkan status di sini bukan aktif. Nah, bisa dicatat kata-kata saya mungkin ya, teman-teman. Ya, kalau misalkan kurang paham bisa dibalikin lagi kata-kata saya tadi. Jadi seperti itu ya. Harus menggunakan rumus seperti if bertingkat, karena kalau misalkan enggak, ya repot ya, nggak akan otomatis berubah nanti si penghitungannya gitu. Ya, untuk menghitung bulan ya rumusnya sama, if yang ini sama dengan aktif, aktif ya, sampai petik value if true nya dative tanggal masuk dengan today ya. Kita ketik YM ya, atau year to month. YM itu year to month. Nanti saya akan jelaskan YM ini apa. Terus kurung, jika salah maka dative tanggal masuk dengan tanggal keluar. Tuh. YM. Ya, sama ya. Oke, untuk penjelasan rumus ini sama ya, kurang lebih sama, rumusnya itu sama, cuma bedanya yang kalau kita untuk menghitung tahun tuh ketik di sininya huruf tanda petik Y. Nah, ini di sini Y ya. Nah, kalau untuk bulan kita ketikkan YM. Ya, kenapa YM? Karena yang akan kita cari di sini adalah masa kerja yang sifatnya misal masa kerjanya tuh 6 tahun 1 bulan sekian hari ya, atau 1 tahun sekian bulan sekian hari, nyambung ya. Jadi kita pakai YM. Nah, kalau si masa kerjanya ini bulannya itu lebih dari 12 bulan, maka nanti di sini dia akan otomatis jadi 0 karena di rumusnya ada pakai YM. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi rumusnya itu harus YM di sininya, jangan M aja. Kalau M aja berarti dia menghitung bulan sepenuhnya gitu. Misalkan dari ini tanggal 1 Mei 2009 sampai hari ini berapa bulan gitu. Jadi ngaco jadinya. Coba kalau penasaran kita coba ya. Kita pakai M aja misalkan. Loh, jadi 73 bulan. Jadi dia akan menghitung total bulan keseluruhan gitu ya. Jadi ngaco nanti di sininya. Tapi kalau misalkan kita pakai YM, nah dia akan mengikuti tahunnya gitu. Jadi 6 jadi masa kerja si karyawan satu ini adalah 6 tahun 1 bulan. Ya, kira-kira seperti itulah ya penjelasan si huruf YM yang ada di sini. Nah, kalau untuk hari sama juga ya. Kita ketik lagi if statusnya sama dengan aktif, value if true-nya dative ya. Tanggal masuk dengan today. Kalau untuk menghitung hari kita masukkan MD ya, tanda petik MD atau month to date, month to day ya. Nah, dative kurung kita masuk dengan tanggal keluar kurung MD. Nah, ya, jadi ketahuan ya di sini si karyawan satu ini masa kerjanya adalah 6 tahun 1 bulan 13 hari ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal drag aja nih ke bawah. Ya. Ini udah dihitung otomatis ya di sini. Ini juga sama, kalau usia kita hitungnya tahun aja ya. Ya, pakai rumus dative kayak gini juga bisa. Tapi kalau misalkan masa kerja harus pakai if kombinasi, karena kondisinya bisa jadi si karyawan itu masih aktif atau sudah non aktif. Perhitungannya akan beda. Misalkan kita contoh lah ya di sini. Nah, karyawan 7 misalkan ya, nih si karyawan 7 ini masuk tanggal 5 Agustus 2018. Kalau misalkan dia masih aktif, berarti masih aktif sampai hari ini, berarti dia kerjanya 6 tahun 10 bulan 9 hari ya. Kalau misalkan ternyata dia resign di tanggal 5 Agustus 2019
Oh, yang 5 Agustus deh. Misal 15 Januari misalkan ya 2020. Ya, kita lihat di sini ini akan otomatis berubah ya teman-teman. Kita lihat ya. Nah, otomatis berubah nih. Nah, yang asalnya seperti ini 6 tahun 10 bulan 9 hari, ketika kita masukkan tanggal keluar di sini ya. Nih, dia berubah dan status ininya pun berubah jadi nonaktif. Ya, jadi kesimpulannya untuk rumus if kombinasi ini ya, dia akan continue ya, terus-menerus menghitung selama status karyawan di sini aktif ya. Ini akan terus continue menghitung. Jadi kalau misalkan kita buka file ini besok, berarti harinya ini akan bertambah. Kalau kita buka bulan depan, berarti bulannya akan bertambah. Kalau tahun depan juga sama akan bertambah. Ini akan terus-menerus continue menghitung ya. Nah, kalau misalkan kita udah isi tanggal keluar di sini dan status ini nonaktif, rumus ini akan berhenti menghitung ya. Jadi kalau misalkan kita buka file ini besok ya tetap aja ini akan menjadi 8 gitu ya. Bulan depan tetap aja ini akan menjadi 4. Jadi akan stop menghitung karena memang karyawannya sudah aktif. Jadi penghitungan rumusnya dia akan menghitung rumus tanggal masuk dan tanggal keluar aja, stuck ya, stop menghitung. Kalau misalkan di sini aktif, dia akan terus-menerus continue menghitung ya. Untuk file jika kalian mau belajar ya, ini file ini nanti akan saya sertakan link downloadnya di deskripsi ya. Jadi kalian kalau mau belajar kalian bisa download filenya gratis ya guys ya, gratis 100%. Kalian hanya cukup like, komen di video ini dan jangan lupa subscribe ya, ya. Yang lainnya gratis. Silakan kalian download filenya, kalian pelajari rumusnya di rumah ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.